mendengarkan suara-Mu. Katakanlah apa yang ingin Kau katakan kepada kami, Tuhan, supaya kami tidak tersesat, Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, biarlah kami boleh mendengar suara. Kami mau duduk diam, tenang di bawah kaki-Mu. Terima kasih, Tuhan, Kau urapi hamba-Mu ini, Tuhan. Urapi agar semua jemaat yang mendengarkan ini boleh diberkati. Mereka pulang dengan membawa berkat dan menjadi berkat bagi setiap orang, bagi mereka yang bertemu dengan orang-orang di sekitarnya, Tuhan, menjadi saksi yang hidup, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan amin. Pujilah Tuhan. Wah, mimbar baru nih ya. Puji Tuhan. Rezeki gak kemana ya Pak ya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Tuhan ya, kita masih bisa berkumpul, kita masih bisa beribadah di tempat ini ya Bapak Ibu Saudara. Semua itu oleh karena kasih karunia-Nya, semua itu oleh karena anugerah-Nya kita ada di tempat ini sebagaimana kita ada saat ini. Ya, terima kasih Pak Andreas yang sudah memberikan kepada saya kesempatan untuk sharing firman Tuhan pada hari ini. Nah, hari ini sesuai dengan tema yang di belakang ini ya, The Culture of the Kingdom of God. Ya, nah judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu berbuah bagi Raja kita. Nah, mari sama-sama kita membuka kitab kita dan membaca nats pendahulu dari Injil Markus 11 ayat 12 dan 14. Ya, saya lihat ya. Ya, keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan. Sebagai umat Tuhan, kita harus berbuah bagi Raja kita. Siapa Bapak Ibu Saudara Raja kita? Yesus Kristus, Raja kita. Dialah yang dianggap Raja di dalam Raja yang berkuasa, bahkan berdiam di dalam hidup kita, di hati kita. Amin. Nah, berbuah bagi Raja, Bapak Ibu Saudara. Berbuah artinya begini. Berbuah di sini bukan hanya berbicara tentang kebaikan atau amal soleh, amal ibadah. Ya begitu kata saudara kita ya. Tetapi yang diharapkan oleh Tuhan kita Bapak Ibu Saudara, Raja kita, Tuhan, yang diharapkan oleh Tuhan kita, Raja kita adalah tentang hidup yang berpengaruh positif bagi orang lain dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan, benar? Ya, banyak godaan dan kesibukan itu. Kalau kita sibuk seringkali kita lupa akan tujuan utama kita sebagai pengikut Kristus.
Saking sibuknya kita lupa bahwa kita tuh anak-anak Tuhan. Ya. Nas Alkitab yang telah kita baca tadi, Bapak Ibu Saudara, kita bisa merenungkannya di dalam sebuah peristiwa di mana Yesus menyatakan satu pelajaran penting melalui peristiwa pohon ara yang tidak berbuah. Ketika itu Yesus yang sedang dalam perjalanan menuju Yerusalem yang tidak kita baca tadi, dan dia merasa lapar. Dan dia mendekati pohon ara tersebut yang penuh daunnya. Dan dia berharap, Bapak Ibu Saudara, dapat menemukan buahnya. Namun ternyata pohon itu tidak berbuah. Yesus kemudian mengutuk pohon itu, tidak akan berbuah lagi. Nah, sekilas kita melihat bagaimana, mengapa Yesus begitu kecewa kepada pohon ara yang tidak berbuah itu. Kalau kita membaca ayat-ayat ini dengan seksama, tidak ada tertulis bahwa Yesus itu marah. Yang tertulis adalah Yesus berkata kepada pohon tersebut, jangan lagi seorang pun makan buahmu sampai selama-lamanya. Dan ini terbukti pada keesokan harinya ketika mereka lewat dan pohon ara sudah kering sampai ke akar-akarnya. Saudara, mengapa Yesus mengutuk pohon ara tersebut? Pohon ara di dalam Alkitab seringkali digunakan sebagai simbol daripada umat Israel. Dalam perikop ini, pohon ara yang berdaun lebat namun tidak menghasilkan buah. Dan ini menggambarkan, Bapak Ibu Saudara, keadaan rohani umat Israel yang tampaknya tuh hebat di mata manusia, tetapi kosong dan tidak menghasilkan buah. Pohon ara tanpa buah adalah gambaran simbolis dari Israel yang telah gagal memberikan buah rohani meskipun memiliki semua bentuk luar ibadah. Kehadiran daun menunjukkan bahwa pohon tersebut seharusnya memiliki buah, ya, tetapi ternyata kosong. Israel telah mempertahankan ritus keagamaan, tetapi kehilangan esensi iman yang sejati. Dan itu sangat mengecewakan hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Daun yang lebat tanpa buah adalah gambaran hidup yang penuh dengan penampilan luar, tapi tidak menghasilkan buah-buah rohani yang sejati. Saudara, kita sebagai umat Tuhan yang sudah dipanggil dan dipilihnya, sebagai umat imamat yang rajani, seringkali kita terjebak dalam rutinitas dan fokus pada hal-hal yang duniawi, sehingga kita lupa bahwa hidup kita seharusnya memberi buah bagi Tuhan, bagi Raja kita. Kita mungkin sudah merasa cukup dengan hidup menjadi orang Kristen yang biasa-biasa saja. Enggak membunuh, enggak berzina, dan melakukan baik-baik, melakukan perbuatan baik dan lain sebagainya. Kita merasa itu sudah cukup, ya. Sudah cukup untuk menjadi orang Kristen yang baik. Kita yang tampaknya mungkin sudah merasa cukup dengan aktivitas kita sebagai pelayan Tuhan, tetapi sebenarnya tidak menghasilkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan. Ternyata tidak seperti yang Tuhan inginkan. Saudara masih bersama saya? Berapa lama nih Pak saya dikasih?
Kayaknya saya mau 3 jam deh berkhotbah. Saya percaya semua pada melek ya, nggak ada yang tidur ya. Puji Tuhan. Nah, apa saudara? Apa yang dimaksud dengan berbuah bagi raja kita? Berbuah di dalam pengertian rohani mengacu kepada kehidupan yang menghasilkan perbuatan yang baik, perubahan karakter, dan pengaruh positif bagi orang lain yang sesuai dengan ajaran Kristus. Di Matius 7 ayat 16, dari buahnya kamu mengenal mereka. Amin. Amin. Di dalam Yohanes 15:8 juga Yesus berkata, dengan demikian Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan menjadi murid-muridku. Berbuah bagi Tuhan bukan hanya tentang melakukan pekerjaan baik, Bapak Ibu Saudara, tetapi tentang hidup yang sepenuhnya tunduk dan setia kepadanya dan membawa dampak bagi dunia sekitar, bagi orang sekitar kita. Berbuah bagi Tuhan berarti kita menunjukkan bahwa kita ini murid-murid Yesus yang setia. Nah, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, agar hidup kita berbuah bagi raja kita? Dengarkan Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Yang pertama, hidup kerohanian kita ketika kita menjadi anak Tuhan. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Hubungan kita dengan sesama. Bilakah kita menerapkan perintah Tuhan yang mengharuskan kita mengasihi Tuhan dan sesama? Apakah kita sudah hidup dengan kebajikan, hidup dengan nilai-nilai kebaikan, kejujuran, ketulusan, kasih sayang dan rasa tanggung jawab? Apakah kita seperti pohon yang tampaknya pohon yang berdaun lebat tetapi tidak berbuah? Apakah kita sudah hidup dalam standar Allah, Bapak Ibu Saudara? Di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5, Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika kita tidak berbuah, ya, Saudara, itu berarti adakah hasil dari kita tinggal di dalam Dia? Karena kalau kita melekat kepadanya, kita itu diumpamakan sebagai ranting yang melekat pada pohonnya, sehingga buah-buah rohani itu akan tampak di dalam setiap aspek kehidupan kita dan berkembang secara alami, baik itu di dalam bentuk kasih, damai sejahtera, kesabaran, kelemah lembutan, seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22. Ketika kita banyak melakukan kegiatan rohani, Bapak Ibu Saudara, kegiatan rohani seperti misalnya melakukan rutinitas gereja, pelayanan di gereja selama 24 jam. Wah, gak kalah sama UGD ya. Melakukan misi dari Sabang sampai Merauke. Ikut kebaktian hari Minggu setiap minggu 4 kali kebaktian. Kunjungan rumah sakit, penjara dan banyak lagi. Namun jika saudara tidak mengalami perubahan
perubahan hati, tidak mengalami pertumbuhan rohani, pertumbuhan iman, bahkan perbuatan yang mencerminkan kasih dan kebenaran Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, dengar saudara-saudara, segala aktivitas itu dianggap tidak menghasilkan buah yang sejati. Aktivitas kita itu menjadi sia-sia. Ada seorang hamba Tuhan, bukan di sini, nggak di GSDA. Dia tuh sibuk melayani sampai dia lupa ya kalau dia tuh punya keluarga. Dia mengejar target, saudara. Target bukan cari amplop, ya bukan cari amplop, tapi isinya dalam tanda kutip, ya isinya, ya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara dia lupa fungsinya sebagai hamba Tuhan. Saya kenal juga nih hamba Tuhan, tapi puji Tuhan semua anak-anaknya sekarang sudah menjadi hamba Tuhan karena sudah dipulihkan, mereka sudah berbuah. Bapak Ibu Saudara, saya kenal betul. Nah, sebagai hamba Tuhan ini sebagai seorang ayah dari 5 anaknya, ya keluarganya menjadi amburadul, bocah kecil, nggak keruan Bapak Ibu Saudara, yang perempuan seks bebas, yang laki-laki narkoba. Ada yang seperti itu, saya kenal betul tadi saya katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan heran itu bisa terjadi kepada siapapun yang hidupnya tidak berbuah, bahkan menjadi batu sandungan bagi anak-anak Tuhan yang lain. Ya. Jadi anaknya ini tidak mendapat perhatian Bapak Ibu Saudara karena sibuk melayani Tuhan. Istrinya pun tidak dianggap. Tidak dianggap sebagai istrinya lagi, dia dianggap sebagai pembantu. Yang demikian Bapak Ibu Saudara, apakah itu yang Tuhan inginkan? Tentu tidak ya saudara, tentu tidak. Apakah dengan kehidupan seperti itu pelayanannya akan menghasilkan buah? Tidak saudara. Bahkan merusak semuanya karena tidak menghasilkan buah. Dia merusak hubungannya dengan keluarga, bahkan mempermalukan Tuhan. Mungkin di mata manusia, ya, dia manusia yang hebat, tetapi tidak di mata Tuhan. Tapi sebaliknya, seseorang yang memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan, yang hidupnya mencerminkan kasih dan kesabaran dan kerendahan hati, dia menghasilkan buah meskipun aktivitasnya begitu sederhana, gak neko-neko. Dia pakai hikmat bagaimana seharusnya sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita harus mawas diri, harus memeriksa kerohanian kita. Apakah yang sudah kita lakukan itu sudah memenuhi standar Allah atau tidak? Mari Bapak Ibu Saudara, kita berbuah bagi Raja. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berbuah bagi Raja? Sebagai pengikut Kristus, ya, kita semua sebagai pengikut Kristus yang sudah dipanggil, ya, sudah dipanggil untuk berbuah, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga memuliakan Tuhan. Buah
kehidupan Kristen yang sejati adalah transformasi hidup kita yang mempengaruhi orang lain datang kepada Yesus. Mari kita melihat kisah sosok seorang Mahatma Gandhi yang pernah hidup pada abad ke-19. Pada suatu kesempatan seorang misioneri bernama A. Stanley Jones bertemu dengan beliau, dengan Mahatma Gandhi ini. Dan Stanley bertanya kepada beliau. Dia bertanya begini, sekalipun Anda sering mengutip kata-kata Kristus, mengapa Anda kelihatannya begitu keras menolak pengikut-pengikutnya? Lalu Gandhi menjawab tegas tapi lembut, saya tidak pernah menolak Kristus Anda, tetapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda. Jika saja orang-orang Kristen benar-benar hidup menurut ajaran Kristus seperti yang ditemukan di dalam Alkitab, kata Gandhi, maka seluruh India sudah menjadi Kristen hari ini. Saudara, tentunya kita ingin bertanya, mengapa Gandhi bisa berbicara seperti itu? Tentu ada alasannya. Beliau itu sangat kecewa, Bapak Ibu Saudara. Beliau itu pada kecewa sehingga pada suatu hari ketika dia menghadiri suatu kebaktian di sebuah gereja, saat itu dia masih muda, masih menjadi seorang pengacara di Afrika Selatan yang menjalankan sistem apartheid, yaitu sistem perbudakan. Gandhi itu sangat tertarik dengan kekristenan, Bapak Ibu Saudara. Dan ia mempelajari Alkitab dan ajaran-ajaran Kristus, khususnya khotbah di bukit. Itu adalah favorit daripada Gandhi. Dia suka sekali khotbah di bukit. Seorang usher, penerima tamu. Saya berharap usher di sini tidak seperti yang ada di cerita ini ya. Nah, seorang usher penerima tamu menghalangi langkahnya. Dia menghalangi langkahnya. Ya, dia bilang, mau kemana kau kafir? Dengan tenang dia menjawab, saya mau ikut ibadah di sini. Namun seorang penatua, apa sih, deacon atau apa sih, majelis ya, yang tidak jauh berdiri dekat pintu masuk, dia datang kepada Gandhi. Dia katakan seperti ini, tidak ada ruang untuk orang kafir di gereja ini. Enyahlah dari sini, atau saya lempar kau keluar. Saudara, apakah tindakan ini tindakan yang dibenarkan? Tindakan yang angkuh dari seorang yang mewakili Kristus? Apakah tindakan ini mencerminkan kasih Kristus, Bapak Ibu Saudara? Di lain kesempatan, Gandhi pernah juga berkata kepada seorang misionaris lainnya. Dia katakan begini, Injil itu lebih kuat kuasanya saat dihidupi ketimbang dikorbankan. Bunga mawar tidak perlu berkhotbah namanya. Ia hanya
hanya menebarkan wewangiannya. Aromanya itu suatu khotbah tersendiri. Dan aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wewangian bunga mawar. Saudara masih bersama saya? Amin. Tidak ada orang Kristen yang mawas diri, yang menyangkal kebenaran Gandhi. Sebagai seorang India, Mahatma Gandhi menganut prinsip ahimsa. Ahimsa artinya toleransi, kesabaran, kerendahan hati, dan kebenaran. Gandhi meyakini bahwa untuk mengatasi ketidakadilan dan penindasan, Gandhi memilih jalan perdamaian dan kasih, bukan kekerasan. Meskipun jalan perjuangan yang ia pilih penuh dengan tantangan dan beresiko, Bapak Ibu Saudara, tetapi ia tetap setia. Dia tetap setia pada prinsipnya. Ia memilih jalan sempit penuh dengan pengorbanan, meskipun dunia banyak memilih jalan yang mudah berupa kekerasan. Gandhi akhirnya membawa India merdeka tanpa menumpahkan darah. Luar biasa. Sebagai buktinya dia terapkan di dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, berbuah berarti hidup kita harus berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita. Kalau kita mau hidup berbuah, itu berarti kita harus mencerminkan kasih Allah. Amin. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Amin. Baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam gereja, ya, sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak, sebagai anak, dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara, kita bisa juga berbuah, ya, bisa berbuah. Kita memang harus berbuah. Di tempat komunis kita, gereja kita, bahkan di masyarakat luas yang belum mengenal Tuhan. Mari kita berbuah bagi Raja. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Jadi apa? Apa yang harus kita lakukan agar hidup kita berbuah bagi Raja? Kita harus menjadi saksi Kristus. Kita harus memastikan bahwa kehidupan kita harus berdampak positif dan nyata bagi kehidupan orang lain. Berbuah bagi Tuhan berarti bahwa kehidupan kita, perkataan kita, tindakan kita mencerminkan kasih dan kebenaran Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi saksi dari kasih dan karya Tuhan di dalam hidup kita. Berbuah berarti kita harus mengalirkan kebaikan dan berkat kepada orang lain. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, hiduplah dengan kasih yang nyata melalui tindakan yang konkret. Kita dapat berbuah bagi Tuhan dengan menunjukkan kasih Kristus dalam hal kehidupan sehari-hari, ya, dengan bersaksi dan dengan menceritakan kebaikan Tuhan. Kasih itu tidak hanya tampak di gereja, jangan jadi orang munafik. Di gereja baik-baik, di luar ampun deh. Tindakan kita, perkataan kita tidak mencerminkan kasih Tuhan. Dan itulah yang membuat orang lari daripada Tuhan. Orang Kristen begitu katanya. Jangan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan seperti itu. Bermurah hati
Bermurah hati adalah satu cara yang penting juga untuk menjadi saksi Kristus. Karena ketika kita menunjukkan kasih dan kemurahan Tuhan, disitulah kita menjadi saksi Kristus. Menjadi berkat bagi orang lain. Berarti kita sedang menjadi saksi bagi Kristus. Kita bisa melakukan tindakan yang kecil, yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita punya berkat lebih, mungkin kita bisa memberi. Mungkin kita punya baju-baju yang sudah tidak dipakai, tapi masih layak dipakai. Berikanlah kepada mereka yang tidak punya pakaian. Mungkin juga mereka merasa kelaparan. Kalau kita punya makanan sedikit, dengan kepada tetangga kita, tolong lakukan apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Kasih. Amin. Selain hidup dalam kasih, berbuat baik, hidup dengan memberi. Memberi bukan hanya berbentuk materi, nggak selalu materi. Karena kan orang nggak punya mana bisa kita memberi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dengan hal yang sederhana, kita bisa melakukan sesuatu. Kasih. Amin. Ya, kita bisa memberi dukungan moral kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan. Dan ini semua adalah tindakan cerminan dari kasih Tuhan. Life is sharing. Life is sharing. Ya. Hidup adalah berbagi. Sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri aja. Hidup kita sebagai orang Kristen harus membawa kesaksian yang jelas tentang kasih Tuhan. Kita harus tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Hidup jujur, tulus, dan rendah hati. Niscaya Bapak Ibu Saudara, orang melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Kalau kita mendekat kepada Kristus, maka buah roh itu akan tampak nyata. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah, mari kita berbuah bagi Raja. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenungkan keadaan hidup kita hari ini. Apakah kita seperti pohon ara yang tampaknya subur, berdaun lebat, tetapi tidak menghasilkan buah? Ataukah kita hidup bagi Tuhan, Raja kita, dengan memperlihatkan hasil nyata dari hidup kita yang berpaut kepada Kristus? Mari Bapak Ibu Saudara, kita berkomitmen untuk terus tinggal di dalam Kristus, supaya kita bisa berbuah lebat dan memuliakan Raja kita. Biarlah buah-buah roh yang dihasilkan hidup kita menjadi saksi yang nyata bagi dunia akan kasih dan Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar siang ini. Betapa seringnya kami hanya tampak baik di luar, tetapi tidak menghasilkan buah yang layak bagi kerajaan. Ampunilah kami Tuhan, jika kami hidup selama ini belum mencerminkan kasih dan kebenaran-Mu. Kami rindu untuk hidup berbuah. Tolong kami ya Tuhan, untuk tetap tinggal di dalam Engkau, agar setiap langkah dan keputusan kami berbuah bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mohon ya Tuhan, agar setiap buah yang kami hasilkan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, sehingga hidup kami hidup menjadi berkat dan menjadi menarik orang datang kepadamu ya Tuhan. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan selalu menuntun dan memperlengkapi kami,
untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau raja kami yang